Bisa tahu harta keluarga atau masalah keluarga? Harta keluarga dong, karena gue penasaran banget orang-orang punya hartanya apa aja sih. Kamu yakin nak harta keluarga di kota kita kan pada kecil-kecil? Enggak mah, aku nggak percaya soalnya teman-teman aku selalu pamer kalau mereka tuh punya uang yang banyak. Kalau mama sih nggak percaya ya, soalnya mereka itu kan kismin semua. Mama nggak boleh ngomong gitu. Ya udah maaf, mama bicara sama sesuai apa yang mama lihat aja, tapi kamu boleh buktiin dulu deh. Iya mah, entah kenapa feeling aku nggak enak, jadi kemungkinan mereka palsuin. Kamu ini ceramain mama, tapi kamu sendiri seuzon. Siapa sih yang mau mukul kamu? Dasar bocah prek. Tiara, jangan kemana-mana dulu, gue mau lihat harta keluarga lo. Halah, percuma, gue kan perintis. Walaupun lo perintis, tapi uang lo udah 10 miliar. Iya dong, merintis dari nol, justru itu letak serunya. Kalau lo ngomong gitu, gue curiganya lo pewaris ya. Daripada lo pusing ngelihat harta keluarga gue, mending lo lihat punya si anak baru tuh. Emangnya sekolah kita kedatangan murid baru? Dan dia super misterius, keluarganya sangat private. Oh gitu, tapi kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan sering bohongin gue dan sering ngerendahin gue. Ya udah, kalau lo nggak percaya itu hak lo. Lagi pula gue udah ngasih kerjaan ke lo, jadi harusnya lo berterima kasih ke gue. Nggak perlu berlebihan berterima kasih ke lo, nanti yang ada lo malah besar kepala. Bu, kasih tahu saya dong mengenai murid baru yang datang ke sekolah kita. Nggak bisa, itu sangat private, Feli. Harta keluarga ibu. Hah? Memangnya kenapa harta keluarga saya? Kamu pasti nggak akan bisa deteksi. Ini aneh banget, masa harta keluarga ibu cuma sebuah kotak? Kamu tahu tentang kotak itu? Kayaknya mending gue bilang tahu aja deh. Iya, saya tahu, Bu. Kamu harus jaga mulut ya, jangan sampai bocor kemana-mana tentang kotak itu. Emang isinya apa, Bu? Berharga banget ya? Ya elah, namanya juga harta, udah jelas berharga kan? Lagi pula kamu kan udah tahu, kenapa masih nanya? Iya, Bu, saya cuma basa-basi aja kok. Aduh, lihat punya siapa lagi ya, bosan. Gabut aja, Vel. Katanya lo bisa lihat harta keluarga ya? Lo udah lihat punya gue belum? Ya udah, gue lihat punya lo ya. Kotak? Gue nggak punya sama sekali, Vel. Lo kan tahu sendiri kalau gue kismin. Tapi kekuatan gue nggak mungkin salah. Bisa aja sih yang nerima keluarga gue di rumah. Ya udah, nanti gue bakal cek kira-kira apa sih isi dari kotak itu sampai bisa jadi harta keluarga. Harta keluarga lo sama kayak punya bu guru. Woi, gue barusan dapat info katanya sih nyokap gue nerima dari murid baru yang ada di sekolah kita. Gue harus cepet-cepet cari dia kan. Kira-kira dia di mana ya? Tadi setahu gue dia ada di toilet loh. Nggak tahu dia ngapain di sana. Kayaknya bertapa deh. Mencurigakan banget tuh anak. Pasti dia menggunakan ilmu-ilmu mistis. Vel, lo udah dapat kotak harta belum? Hah? Kotak harta? Jangan-jangan? Iya, gue dapat kotak harta dari Tasya. Kayaknya semua orang juga udah dapat deh. Kenapa semua keluarga dapat kecuali keluarga gue ya? Oh, itu mah pasti keluarga lo udah ditandain sama si Tasya. Pasti mau dibikin metong. Apa? Lo jangan main-main ya, Dela. Kabur. Gue harus cari tahu siapa sih murid baru ini. Kalau gitu gue harus buka pintu toilet ini dalam 3, 2, 1. Kenapa kamu cari aku? Kasih tahu gue kotak apa yang lo kasih ke semua keluarga yang ada di kota kita. Enggak semua. Iya, kenapa lo nggak ngasih gue juga? Kamu pengen banget. Ya udah kalau gitu kamu lihat aja harta keluarga aku. Soalnya kan kamu punya kekuatannya. Loh, kok nih orang bisa tahu ya? Dia tahu dari mana? Kenapa? Kamu takut? Enggak. Kalau dengan ngelihat harta keluarga lo bisa menjawab semuanya. Oke, gue bakal lihat dalam 3, 2, 1. Sambung peribahasa. Ya ampun, aku nggak jago tentang ginian. Gimana dong? Mau nggak mau kamu harus jago, soalnya kamu harus mendapatkan imbalan itu, nah. Ya ampun, ternyata mama gunain aku demi keuntungan mama ya. Ya iyalah, kalau kamu mau untung, kita harus untung bersama. Ya udah oke, karena mama yang melahirkan aku bakal nurut sama mama. Yang pertama, peribahasanya apa, nak? Ada titik-titik di balik batu, mah. Bantuin aku dong. Harus atas usahamu sendiri, nak. Lagi pula kamu harus belajar itu kan di sekolah. Aku lupa, mah. Ya udah deh, jawab asal aja. Ada. Jangan sampai salah, karena kamu bakal metong kalau kamu salah. Serba salah, yang mana sih yang bener? Gue harus bekerja sendiri kan, ya ampun, otak gue udah panas banget. Oh, gue tahu, ada udang di balik batu. Vel, lo ngapain sih dari tadi kelihatannya sibuk banget? Mai, orang ini sudah tahu aja unda bahapa masih aja bertanya. Lo ngomong apaan sih? Lo marahin gue ya barusan? Enggak, gue tuh lagi ikut dalam sambung peribahasa. Oh, itu mah gue juga tahu, semua orang juga udah tahu hal itu, Vel. Hah? Semua orang? Iya, emangnya lo nggak tahu kalau nama lo dipajang di buletin? Buat apa? Orang yang bakal dapat imbalan adalah orang yang pertama lolos, sisanya nggak dapet. Terus siapa aja yang berpartisipasi? Banyak yang ngundurin diri sih, sekarang sisa lo dan Tiara. Waduh, Tiara kan peringkat 1 di sekolah ini, bisa mampus gue kalau kalah. Katanya kalau kalah lo bakal metong. Apa? Feli, ibu bisa bantu kamu tapi diem-diem aja ya, jangan bilang yang lain. Maksudnya bu? Kamu jangan pura-pura blow on kayak gitu ya. Ya apalagi kalau bukan sambung peribahasa kamu itu. Oh, tapi kata mama saya, apa? Saya bakal metong kalau bantu kamu. Ya ampun, zaman sekarang masih percaya ginian. Saya ini orang dalam, saya bisa bantu kamu. Serius bu, kalau gitu yang selanjutnya,
Hah? Udah nggak usah ragu lagi, cepet bilang ke saya apa yang harus saya tambahkan. Air titik-titik dibalas dengan air titik-titik. Hah? Baru aja saya ajarin tadi di kelas, udah deh cepet kamu baca catatan saya ini. Wah ibu pinter banget tulisnya di kertas kayak gini bu. Kalau gitu jawabannya air susu dibalas dengan air tuba. Wih makasih banyak bu. Jangan seneng dulu karena lawan kamu berat. Feli, mending sekarang lo ngundurin diri aja daripada lo bernasib kayak orang-orang tuh metong. Idih, sesat. Lah, gue ini bener-bener memperingatkan lo harus hargain gue. Gak mau nanti malah lo yang dapat imbalannya. Kan gue juga berusaha dari tadi. Yakin lo gak curang? Iya enggak lah. Oh, soalnya kalau curang bakal dihabisi sama sistem. Lo kali yang curang bukan gue. Lo sendiri tahu ke gue kan selalu peringkat 1 di kelas. Terus ini juga udah mau selesai karena gue udah sampai yang keempat. Totalnya harus 5. Lah kayaknya gue masih jauh deh. Gue kan baru 2. Itu artinya gak ada harapan lagi lo bakal dapet imbalan. Ih tuh orang suka banget giniin gue. Ibu, kebetulan banget ibu di sini. Saya bakal minta tolong yang selanjutnya ya bu. Iya boleh Feli yang cepet aja ya. Bagai titik-titik-titik. Ada 3 kata yang kosong bu. Ya ampun kenapa makin lama makin susah ya. Makin tinggi levelnya kan memang makin susah. Udah deh mending kamu cepet aja baca catatan saya ini. Oke, tapi kenapa ibu harus pakai ini bu? Supaya nggak ketahuan sama orang-orang. Gimana sih kamu ini? Oke, karena saya dibantuin jadi harusnya saya nurut aja kan. Bagai pungguk merindukan bulan. Wah makasih banyak bu. Saya utang banget sama ibu. Sepertinya yang selanjutnya saya udah nggak bisa bantu kamu. Loh, kenapa bu? Ibu kemana? Ih, aneh tuh guru tadi nawarin ke gue buat bantuin. Sekarang malah pergi seenaknya. Fel gawat, bu guru menghilang secara misterius 5 menit yang lalu. Kok bisa? Padahal barusan tadi ketemu sama gue. Kata orang-orang cuman lo yang bisa nyelamatin bu guru. Hah? Gue? Padahal gue nggak ada berurusan apa-apa sama bu guru. Ah, yang bener? Iya, yang selanjutnya. Hah? Tong titik-titik. Bantuin gue dong, Kay. Usaha sendiri aja, Fel. Soalnya gue nggak mau metong. Ih, kenapa semua orang nggak mau bantu gue sih? Oh, gue inget jawabannya itu adalah golongan tidur. Aduh, Ma, ini apa lagi? Iya, mulai sekarang kita punya golongan tidur. Ini semua adalah hukuman karena kita semua terlalu suka tidur. Hah? Jam tidur kita bakal dibatasi? Iyalah, sistem bikin hukuman kayak gini tuh supaya kita semua bisa disiplin. Lihat sisi positifnya aja. Ya udah deh, kira-kira aku dapat golongan apa ya? Hah? A artinya bisa tidur 9 jam, B artinya bisa tidur 5 jam, dan C artinya bisa tidur 1 jam. 9 jam aja kurang gak sih? Harusnya 12 jam. Kamu ini udah dapat yang paling tinggi, masih aja protes. Dasar gak tahu bersyukur. Rar. Kalau gitu mama dapat apa? Golongan tidur mama B. Ya udahlah, semakin tua kan emang semakin sedikit jam tidurnya. Entah kenapa perasaan aku gak enak. Ya udah, aku ke sekolah dulu ya. Bye. Mulai sekarang pelajaran ditiadakan dan diganti dengan tidur. Lah, buat apa bu? Untuk mensortir golongan tidur kalian, jadi setelah itu baru kalian bisa belajar. Emangnya ada golongan yang ibu cari? Tapi ibu lihat sih nggak ada ya di antara kalian. Ibu cari saya aja soalnya saya dapat golongan tidur A bu. Golongan A itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lagi saya cari sekarang. Hahaha. Berarti ada yang lebih tinggi lagi bu. Kamu nggak usah tahu lebih banyak tentang golongan ini karena cuma saya yang boleh tahu. Tuh kan bener kalau perasaan gue nggak enak. Gue harus cari Keisha. Kenapa dia nggak ada dari tadi? Jangan-jangan dia hilang. Woi Keisha, ngorok mulu. Jangan malas kayak babi. Lo apaan sih Vel? Ganggu aja tidur gue. Emangnya lo dapet golongan apa? A+, jadi gue bisa tidur selama 12 jam. Ih, iri deh. Tunggu. Kayaknya bu guru ngecari lo deh. Soalnya lo sendiri yang dapet A+. Itu artinya lo bakal metong. Lo jangan nakut-nakutin gue deh. Golongan tidur kan gak bisa dicuri. Omong kosong macam apa itu? Oh gitu ya. Syukurlah. Hah, kok berubah jadi B? Kasian deh lo Vel. Lo kan terkenal ratu tidur. Masa cuma tidur 5 jam? Aduh, gue yakin banget ada yang salah ini. Aduh, burit lah. Aku pulang aku ngantuk, aku mau tidur dulu ya. Tunggu dulu, apa golongan tidur kamu? Jangan-jangan udah berubah lagi? Aduh, kok mama bisa tahu sih golongan aku sekarang C? Astagfirullah nak, kamu harus sembunyi soalnya orang-orang lagi memburu golongan tidur C karena dianggap beban. Hah? Aku beban mak, tapi mata aku udah 5 watt loh. Nah, bangun nak, atau mama gak kasih uang jajan kamu yang 1000 itu ya? Iya mah, aku siap. Denger uang aja kayak gitu kamu. Matre. Kalau gitu aku harus apain mah? Golongan tidur aku udah C, harusnya kan A. Pokoknya sekarang kamu diam aja di rumah, mama penjara kamu di sini. Gak boleh keluar. Hah? Waduh, tuh kayaknya orang-orang pada demo deh. Kayaknya paling bener aku dengerin apa kata mama aja. Gak betah gue di rumah. Donat, harganya 2 juta. Mahal banget anjir, donat 2 juta. Donat apaan itu? Ini tuh donat premium. Gue gak bisa tidur lagi karena jam tidur gue udah habis. Ya ampun Keisha, jadi dari tadi siang lo tidur. Lo jangan kemana-mana, Vel, lo tinggal aja di rumah. Lo cari alasan doang kan jual donat, padahal lo nguping pembicaraan gue sama nyokap gue. Iya maaf Vel, gue emang ngikutin lo soalnya gue khawatir banget kayaknya lo deh orang yang dicari-cari sama bu guru. Hah? Maksudnya golongan tidur lo lagi loading kan? Jadi sebenarnya golongan tidur lo itu adalah apaan sih ngomong
ngomong yang jelas dong. Gue dapat. Hah, golongan tidur Z, mampus gue.